ya. Sementara usia kita berjalan terus, itu, ya. Sehingga hal ini perlu dihindari. Lalu bukan hanya menghabiskan waktu, tapi menghabiskan uang kita. Banyak uang kita terbuang dengan sia-sia tanpa ada satu hal yang akan dihasilkan ke depan. Ya, itu. Jadi saya pikir teman tapi mesra itu harus dihindari. Ya, kalau ada saudara yang sedang mengalami itu, ya langsung bicara dengan si dia. Ya, pastikan bahwa Anda benar-benar berpacaran atau tidak. Itu. Karena itu akan merugikan. Ya. Kalau memang dia tidak serius dengan Anda, udah putus. Ya. Itu. Karena akan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, ya, tanpa ada satu bentuk kejelasan yang pasti di sana. Itu. Lalu selanjutnya hal yang sangat juga penting, kalau memang Anda dalam berpacaran tersebut tidak ada kecocokan dan sudah mencari jalan-jalan keluar, tapi tidak terjadi satu solusi yang baik di antara keduanya, saya pikir ini salah satu unsur perlu diputuskan. Karena apa? Ya, kalau tidak bisa cocok dan tidak ada solusi dalam hal itu kan juga buang-buang waktu. Ya, itu. Jadi saya pikir ini hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Ya, saya pikir begitu kira-kira pemisah penjelasan dari saya. Ya. Ya, terima kasih Pak, luar biasa penjelasannya. Dan saat ini ladies sudah menunggu ya. Ya, sudah tidak tahan kayak mau berbicara begitu ya. Karena dari tadi ditutup, dibuka dulu ya gitu ya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan dari siapa dulu? Dari yang paling tua lah dulu, Tongkat. Ya, boleh dulu menyampaikan kan bagaimana ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Nanti setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menonton dari live streaming Pak. Okay. Dan setelah itu nanti saya akan langsung serahkan sepenuhnya sama Bapak ya Pak ya. Iya, iya. Baik, waktu tempat dipersilakan, per orang paling banyak 15 menit. Oke. Ya apa dulu ini? Apa yang mau di? Oh ya. Enggak mau sih. Mereka sudah menunggu dengan penuh pengalaman. Dari hasil diskusi kita, dari apa yang saudari pahami dan dapati, mungkin ada sesuatu yang mau ditanggapi atau apa hal yang mau diceritakan mungkin begitu. Waktu tempat dipersilakan. Kalau tentang hal berpacaran tadi, yang saya rasa sangat menarik itu yang seperti yang diceritakan Bapak itu tadi, kesepakatan berdua ya. Oke, tunggu dulu. Perkenalan dulu. Oh iya, saking semangat. Mana tahu nanti waktu tayangan ini ada yang. Karena feeling saya udah kuat om, teman-teman saya semua ya. Enggak, nanti kalau nggak kenal nanti pakai MMA katanya. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Desmi. Udah om, nama aja kan? Oke, iya ya. Saya tadi sangat diberkati yang melalui kesepakatan tadi. Karena om, saya rasa jarang ya biasanya kita berpacaran itu jarang namanya sepakat kayak gini. Kalau nanti kita nggak cocok, kita putus aja ya gitu. Itu tuh nggak pernah. Saya rasa pun nggak akan ada namanya. Orang kalau udah pacaran itu pasti berharapnya ini sampai menikah gitu. Ya. Jadi hal itu tadi yang terkadang buat orang itu kalau untuk mengakhiri pilihannya itu berat gitu. Karena terkadang di dalam diri kita ini udah pilihan saya harus mempertanggungjawabkan pilihan saya. Nah itu tadi yang karena kita nggak tahu prosesnya seperti yang Bapak jelasin tadi, masa pengenalan, penyesuaian, baru persiapan. Sedangkan kita enggak. Ya, perencanaan. Sedangkan kita langsung kenalan, langsung rasanya kayak udah mau persiapan aja gitu kan. Nah itu tadi gitu, karena kita nggak kenal prosesnya, di situ kadang kita terjebak dalam sebuah hubungan gitu, yang dimana kadang seperti yang saya bilang tadi, orang takut untuk memutuskan karena merasa
itu udah pilihan dia. Satu, ngerasa aduh kayaknya nggak ada yang lain lagi nih. Kita kayak nggak mau membuka diri atau membuka pikiran kita di dalam diri kita, seakan-akan tuh kayaknya udah dia aja deh yang terbaik. Baru kita dalam diri kita juga udah kita tanamkan seperti ini. Nanti di dalam diri orang lain pun bakalan kita temukan juga kekurangan-kekurangan. Padahal kan seperti yang Bapak bilang, iya memang gak ada yang sempurna. Cuman ketika kita bisa mentoleransi kekurangan pasangan kita tersebut, berarti kita bisa menerimanya gitu. Tapi kalau kita di dalam hubungan itu udah stres, ngebatin, nggak ada perkembangan diri, itu saya rasa bukan hubungan yang sehat ya. Ya itu tadi, untuk proses bisa pikiran kita terbuka itu tadi, biasanya kita tuh butuh teman untuk cerita ya. Itu biasanya mungkin yang lebih berpengalaman daripada kita. Dari pengalaman saya sih itu biasanya bagaimana caranya mendapat hubungan yang seperti yang Bapak bilang tadi, yang sehat ya, yang di dalamnya kita saling mengembangkan diri gitu. Proses pengenalannya juga sesuai gitu. Itu dia sih Om. Iya, jadi berarti Desmi udah pernah memutuskan berarti ini ya. Iya. Oke, saya pikir ini memang satu bentuk pertanyaan yang sangat bagus dan memang banyak dialami oleh kalangan-kalangan anak muda. Oleh karena itu, saudara, saya katakan tadi bahwa berpacaran itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu. Kalau menurut saya, saudara, teori dari sisi pengalaman, dari ilmu-ilmu psikologi yang saya pelajari, saya katakan proses berpacaran itu minimal ya harus 2 tahun menurut saya, maksimal 3 tahun ya. Sehingga di dalam rentang waktu ini ya, rentang waktu tersebut 2 sampai 3 tahun ini ya, kita mulai belajar untuk saling mempelajari ya. Jikalau ada ketidakcocokan, maka harus dicari solusi. Gitu ya. Apakah solusinya mungkin kita harus mengalah, atau dia yang mengalah, atau mungkin mencari jalan tengah. Itu arti dari berpacaran itu. Jadi artinya jangan juga waktu saya tidak cocok dengan si B, putus. Tidak, ya. Tapi putus yang dimaksud adalah ketika memang rentang perbedaan ya, perbedaan sifat, perbedaan karakter yang sudah sangat begitu jauh ya, hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan gitu ya. Contohnya kalau kita bikin dari sisi presentasi ya, setiap kita kan memiliki ukuran ideal ya gitu. Kalau contohnya kesamaan kita hanya sampai 20%, ya, saya pikir ini perlu diputuskan. Ya kan? Tapi kalau contohnya masih 50, 60 ya, sembari nanti berjalan di dalam sisi waktu, ya, ada tahapan-tahapan untuk saling mulai menyesuaikan, ya, maka saya pikir itu sesuatu yang bagus, gitu. Sehingga ya, itulah pentingnya tadi ada kesepakatan bersama gitu ya. Ketika ada kesepakatan bersama dan pengertian atau pemahaman tentang berpacaran itu dipahami secara baik oleh kedua orang tersebut, maka ada keseriusan, ada kesungguh-sungguhan untuk berubah atau tidak, nah, gitu ya. Contohnya kalau tadi sebelum berpacaran kita sudah sepakat bahwa arti berpacaran bla bla bla, harus ada keterbukaan, harus begini, harus serius kita. Lalu ada sifat yang tidak kita mampu terima dari dia, lalu kita jelaskan, ya. Karena ada kesepakatan di awal, maka dia berjuang untuk berubah. Dan dia sudah berjuang sekuat tenaga berubah, tapi belum masuk kepada hal yang kita inginkan, lalu kita
tinggal mengambil posisi, ya sudah bisa diterima atau tidak, itu, ya. Sehingga hal-hal seperti ini perlu untuk mulai dipahami, ya. Oleh karena itu, hal paling penting adalah pemahaman dan pengertian di awal. Mengapa sih kita berpacaran? Nah, gitu. Ya. Hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika kita berpacaran? Nah, begitu. Ya, bahkan kalau saya katakan saudara, ya, berpacaran itu sebetulnya, ya, kalau teori saya ya, kita baru hanya mengenal dia, kalau kita buat angka 100% baru 20%. Karena apa? Kita kan belum hidup dengan dia 24 jam, ya kan? Nah, masih ada 80% misteri-misteri. Tetapi setidaknya di dalam proses berpacaran itu kita sudah memiliki gambaran utama tentang karakter-karakter utama, ya, kekurangan-kekurangan utama dari pasangan itu, dari pacarnya tersebut atau orang tersebut, ya, gitu. Sehingga memang berpacaran itu harus ada yang namanya cinta. Nah, mana sih Joel ya? Cinta. Harus ada cinta. Cinta inilah kekuatan, ya. Kekuatan untuk menerima, kekuatan untuk mulai saling mencocokkan. Gitu ya. Aku cinta sama dia sehingga nggak apa-apalah. Dia hanya berubah mungkin 40%, tapi kekuatan cinta ini bisa menerima. Itu. Makanya jangan berpacaran kalau tidak ada cinta. Ya, itu akan menjadi satu siksaan yang berat. Cinta itu kekuatan untuk menjalani seluruh dinamika, seluruh proses-proses di dalam berpacaran tersebut. Ya, jadi saya kira seperti itu ya. Baik, ya. Kita langsung ke adik kita yang satu lagi, ya. Boleh bercerita bagaimana dalam pernah berpacaran ya. Iya, harus dipastikan dulu Pak. Nanti kita suruh dia cerita bagaimana yang dialami dalam berpacaran. Ternyata nggak berpacaran dia. Jadi pasti pernah ya Pak. Intinya pernah dulu ya. Oke, jadi ya boleh bercerita. Jadi supaya kita boleh memberikan tanggapan begitu ya Pak dari kasus. Mungkin pertanyaannya Om, udah pernah berpacaran, lalu pernah memutuskan nggak? Apa dasar-dasar mungkin memutuskan, ya kan gitu? Atau diputuskan atau bagaimana ya? Pernah kalau kami. Oke, langsung saja ya. Membersihkan waktu. Silakan. Oke. Shalom, sebelumnya saya Cita. Jadi seperti pertanyaan Bang Binsar tadi, pernah berpacaran atau pernah diputuskan atau pernah memutuskan. Jadi saya pernah berpacaran, pernah diputuskan dan pernah memutuskan. Wih, mantap. Langsung dulu. Jadi di sini saya sedikit sharing aja sama teman-teman semuanya. Di sini saya memutuskan, yang diputuskan nggak usah lah dibahas ya. Jadi yang dibahas yang memutuskannya aja. Di sini saya berpacaran, ya satu karena cinta ya kan, itu penting untuk pacaran. Terus kayak merasa kayaknya cocok gitu kan, dijalanin dari PDKT dulu kan awalnya kayaknya seret gitu kan. Jadi dijalani, jadilah kami punya kesepakatan pertama. Yaudah kita pacaran ya tanggal segini, bulan segini, seperti itu. Jadi sah pacaran. Terus kami ada bedanya, pokoknya ada satu perbedaan kami. Jadi kayak kita tuh pasti pacaran gak mau melepas gitu tadi ya, dibilang kayak Kak Desmi tadi, kayaknya ini sampai dia nanti kita menikah, mudah-mudahan ini gitu. Tapi nyatanya enggak gitu. Jadi seperti definisi pacaran itu pengenalan.
Jadi kita kenal dia dari awal dulu, dari rendah-rendahnya gitu kan. Dari yang sedang sedikit-sedikit dulu, misalnya kayak mana kesibukan dia atau keluarga dia gitu. Terus semakin jalan, kayaknya di satu perbedaan kami ini, di situ saya mulai sadar ini nggak bisa. Walaupun kami dari komunikasi baik, dari sifat satu dengan yang lain juga baik. Maksudnya dari perbedaan kami ini, saya mau ini dulu ya, iya. Dia bilang kayak gitu. Dia juga bilang saya mau ini ya, iya. Jadi bisa menerima, bisa saling toleransi. Jadi nggak ada masalah gitu, adem-adem aja. Tapi saya sadar di satu perbedaan ini fatal, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang juga seperti saya ini, mengalami seperti saya ini, kayaknya memang harus diputuskan. Karena itu bakal nggak bisa lanjut gitu loh. Kalau lanjut pun pasti memang semuanya pasti ke depan pasti ada masalah. Tapi kalau dari awal aja kita udah tahu itu nggak bisa, kenapa harus dilanjut gitu. Jadi saya memutuskan di situ, saya memutuskan karena bukan karena dia nuntut, bukan karena dia marah-marah, bukan karena aduh kayak mana dia, bukan dia nggak ngeluh, cuman saya sadar diri kayaknya ini nggak bisa. Apalagi kita anak-anak Tuhan sadar gitu kan, di hitam dan terang itu nggak bisa bersatu gitu. Jadi di situ saya memutuskan pulang ibadah gitu kan. Saya merasa dengar khotbah gitu, kayak saya merasa berdosa, tertekan, ngebatin juga ini nggak bisa kayak gitu. Tapi satu sisi kita sayang sama dia, kita cinta, begitu juga dia sama kita. Jadi kita harus berani ngambil keputusan di situ, teman-teman. Keputusan itu menentukan siapa dirimu gitu. Kita bisa melepaskan satu, pasti yang datang dari Tuhan itu nanti lebih dari dia gitu. Kita harus percaya itu. Jadi saya di situ curhat juga sama Ibu Gembala di tempat ini. Jadi ini gimana, Bu? Saya bilang kayak gitu kan. Saya harus gimana? Dan satu lagi teman-teman, kita harus bercerita, bertukar pikiran sama orang yang tepat. Karena kalau kita bertukar pikiran sama orang yang salah, nanti bukan malah dapat jalan keluar, malah jadi ambiar gitu. Jadi terlena satu, gimana. Jadi kita harus ngambil orang yang tepat, kita cerita, dan di situ sudah tekad, sudah pasti diputuskan. Jadi malam itu juga saya kasih tahu ke dia, kami ini malam minggu biasanya harus seperti biasanya pemuda-pemudi, anak remaja-remaja dimanapun berada, pasti kalau malam minggu itu jalan lah ya kan ke Barelang. Foto-foto. Jadi kami ini LDR, jadi nggak bisa kami kayak gitu. Jadi saya ke gereja malam minggunya, puji Tuhan. Jadi habis dengar khotbah saya sadar diri, jadi saya cerita. Dan di situ juga, detik itu juga saya ambil HP. Saya chat dia, saya bilang kayaknya kita udah nggak bisa gitu. Jadi dia juga dengan dewasanya menerima. Iya, jadi di sini saya merasa pasti sedih, itu pasti sedih teman-teman, karena nggak ada masalah apa-apa gitu kan, masih berbunga-bunga ya kan. Tiba-tiba putus, ya itulah tadi, karena satu perbedaan ini kita nggak bisa lanjut gitu. Jadi teman-teman banyak di sana, di luar sana yang sama seperti kita, yang bisa kita ajak jalan ke gereja gitu sama-sama ya kan. Kenapa harus yang lain gitu? Kalau ada pun teman-teman sekarang yang seperti itu juga, mari teman-teman kita ambil keputusan yang tepat, jangan salah pilih, karena itu untuk masa depan kita. Karena pacaran itu proses pengenalan, penyesuaian, baru perencanaan. Jadi kalau dari awalnya aja pengenalan kita udah nggak bisa, ngapain dilanjut gitu ya kan? Memutuskan dan diputuskan itu hal biasa, oke? Itu kesaksian saya Om Binsar, jadi terima kasih. Baik, nanti langsung aja sekaligus ya Pak. Ini kita nitip ada pertanyaan dari Ito Eva Kristina Sibarani. Ya,
Ya, pertanyaannya, gimana Pak kalau kita pada saat pacaran sudah rusak? Nggak tahu ini rusaknya gimana Pak. Cuma lanjutannya adalah sering dipukul atau lain macamnya. Apakah itu masih bisa dipertahankan atau ditinggalkan? Karena ini posisinya masih dalam proses pacaran, belum ada komitmen ke jenjang pernikahan. Oke Pak, boleh ditanggapi Pak. Ya, saya pikir ini juga sesuatu yang penting untuk kita bahas ya, karena hal-hal seperti ini banyak memang kita temukan ya, di mana masih dalam tahap berpacaran ya, si perempuan sudah mengalami satu siksaan batin ya, bahkan ada yang seperti tadi mungkin siksaan secara fisik ya. Itu proses berpacaran adalah proses mengenal ya. Jadi jika terjadi hal-hal yang sudah sangat mengkhawatirkan seperti itu ya, saya pikir memang perlu dipertimbangkan untuk memutuskan ya, karena baru pacaran saja sudah terjadi kekerasan ya. Makanya bagi pemuda-pemudi ya, hati-hati dalam berpacaran ya, hati-hati. Terlebih mohon maaf ya, jangan sampai Anda melangkah jauh ya ke hal-hal yang lebih intim dalam arti ya melanggar etika harga diri ya, jangan ya. Kadang ya ketika sudah mohon maaf rusak seperti itu ya, akhirnya merasa nanti saya kalau putus dengan si dia ini tidak ada lagi yang mau dengan saya ya. Mungkin ketika Anda melakukan sesuatu hal-hal yang salah seperti itu, saudara, saya katakan ya harus cepat-cepat diselesaikan ya, dicari solusinya yang terbaik gitu. Karena di dalam masa berpacaran saja mungkin sudah ada kekerasan ya, saya pikir itu bukan sesuatu yang baik ya. Kalau kita mengasihi seseorang berarti kita memperlakukannya dengan baik ya. Sama seperti contohnya kalau Anda punya handphone ya, handphone ini sangat Anda sayangi, saya sangat Anda kasihi gitu ya, tentunya Anda akan jaga dengan baik, bukan diperlakukan dengan buruk ya. Jadi jika ada kekerasan fisik ya di masa-masa berpacaran, mungkin saya pikir ini sangat perlu dipertimbangkan gitu ya. Itu walaupun mungkin saya hilaf atau apa segala macam ya, perlu untuk mulai dipertimbangkan gitu. Karena tidak mungkin seseorang yang mengasihi seseorang tersebut akan memperlakukan kita dengan tidak baik ya. Nah, terlebih juga saudara, contohnya banyak sekarang kita dengar ya, bahkan kasus-kasus yang kita hadapi, pemuda-pemudi yang salah langkah gitu ya. Mungkin Anda sudah tahu lah apa pengertiannya itu ya. Aku cinta padamu, tapi sangat jauh ya di dalam pelanggaran aturan-aturan. Saya pikir itu bukan cinta namanya, itu nafsu ya. Antara cinta dengan nafsu itu harus bisa dibedakan ya, itu. Jadi hati-hati saudara. Makanya kalau memang menurut ya, kalau saya katakan kita ini kan memiliki kecerdasan rohani ya, kecerdasan rohani ya. Tentunya kita sudah mengetahui ini calonku ini, pacarku ini benar-benar akan cocok dengan saya atau tidak. Itu. Jangan terlalu takut saudara. Saya katakan begini dengan tegas. Kalau memang pacarmu itu tidak bagus ya, sudah di luar dari
hal-hal yang Anda inginkan sangat jauh, saya pikir perlu diputuskan. Jangan takut jomblo. Ya. Lebih bagus Anda tidak menikah kalau tidak mendapatkan orang yang benar-benar baik menurut Anda. Karena apa? Itu akan menjadi siksaan. Ya, itu akan menjadi siksaan bagi Anda. Ya. Banyak kita lihat dalam pernikahan-pernikahan itu, saudara. Ya. Sesudah menikah, ya ternyata kehidupannya makin rusak, makin hancur, makin tidak jelas. Ekonominya juga bukan makin tidak bagus, dia tersiksa, ya. Bahkan ada orang-orang yang sudah bisa, jandanya pun tak jelas, ya kan? Dibilang janda tidak juga, gitu. Jadi saya tekankan kepada pemuda-pemuda remaja, kalau memang ya calonmu ini tidak baik menurut kamu, bahkan sampai sudah main kekerasan, main fisik, seperti saya pikir itu nggak beres itu, ya, nggak beres. Karena hal mendasarnya seperti yang saya katakan tadi, ya kalau kita benar-benar mengasihi sesuatu, mencintai sesuatu, kita pasti jaga. Jadi kalau sampai sudah main fisik, wah itu berarti nggak cinta dengan kita. Gitu. Makanya hati-hati bagi pemuda-pemudi remaja, jangan terlalu jauh, ya, jangan terlalu jauh di dalam etika-etika berpacaran, perlu dijaga, ya. Jangan sampai kau serahkan semuanya. Ini bentuk cintaku padamu, serahkanlah semuanya. Tidak boleh, masih ada batasan-batasan. Mohon maaf, kalaupun Anda mungkin sudah pernah rusak, lebih bagus Anda tidak menikah, ya. Lebih bagus Anda tidak menikah. Kalau memang secara umum dia sudah menyakiti Anda, ya. Semua manusia memiliki masa lalu, ya, itu. Daripada Anda tersiksa seumur hidup, itu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, menikah itu hanya sekali, tak boleh tukar tambah, tak boleh tukar tambah, hanya sekali, ya. Jadi masih ada kesempatan, ya. Saya pikir begitu kira-kira, ya. Baik Pak. Ya, cek. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaan. Ya, mungkin saudara-saudara dapat menangkap apa yang disampaikan, justru sangat jelas saya katakan Pak, ya. Dan di sini kita akan berada di ujung rangkaian Pak. Nah, saya rasa bahwa diskusi kita ini sudah banyak wawasan yang sudah bisa diterima oleh teman-teman yang saat ini menyaksikan. Dan sebelum ditutup oleh Bapak, mungkin dari adik-adik ada yang mau sampaikan kira-kira merangkum apa yang dapat dipelajari hari ini. Mungkin kan begitu kan Pak kan? Refleksi. Boleh disampaikan dan nanti langsung saya serahkan ke Bapak. Ayo, waktu dan tempat dipersilakan. Kak Desmi dulu ada. Ya, boleh. Refleksi dari diskusi kita pada hari ini. Intinya ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, jangan asal-asal berpacaran. Semuanya punya prosedurnya, semuanya punya, pokoknya jangan bermain-main gitu. Karena iya, pacaran itu mungkin kadang orang anggap sepele ya, kalau nggak cocok putus itu mungkin bukan hal yang penting dari dalam hidup kita, tapi salah teman-temannya. Itu tadi yang seperti kita tahu, pacaran itu proses untuk jenjang ke pernikahan seperti yang kita tahu. Jadi dari proses pacaran lah kita menentukan kayak mana ke depannya gitu. Jadi menurut saya pacaran merupakan hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Jadi jangan asal-asalan dalam berpacaran. Yaitu tadi kita harus mengerti bagaimana ini mau dibawa kemana, bagaimana menjalaninya, yaitu tadi. Itu yang saya dapat. Oke, baik, langsung ke sebelahnya. Ya, jadi kalau menurut saya dari inti pembahasan kita pada saat malam hari ini, pacaran itu harus serius karena tujuan akhirnya ya kita mau
ke pernikahan gitu. Kalau cuma main-main, aduh itu satu buang-buang waktu juga kan. Jadi teman-teman jangan asal pilih, jangan takut memutuskan karena udah sayang kali, karena nanti rusak. Maksudnya nanti tidak terjangkau permasalahannya gitu, tidak bisa selesaikan kalau nanti kita udah awal aja udah nggak bisa gitu. Jadi tetap sesuai dengan prosedur pacaran itu bagaimana, sesuai dengan umur juga, batasannya juga ada. Tetap semangat dan tetap juga Salam sehat. Pintar-pintarlah dalam maksudnya Sudah memilih pasangan gitu. Pintar lah. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Dan langsung aja Pak. Dan sambil menutup ada satu pertanyaan lagi, yaitu dari Dian Nopita Siringo. Pertanyaannya adalah, Pak, saya mau bertanya. Ya, bertanyalah. Kalau seorang wanita sering main ke rumah laki-laki, apakah itu pantas untuk dikatakan dalam proses pacaran? Oke Pak, nanti langsung sekalian closing statement Pak, langsung. Oh iya, oke. Karena waktu kita juga terbatas, saudara ya. Jadi saudara, proses berpacaran adalah satu proses untuk kita saling mengenal ya. Tentunya kita juga memang perlu untuk pergi ya, membuat jadwal-jadwal tertentu untuk pergi ke rumah laki-laki, kenalan dengan keluarga-keluarga, bahkan mungkin berkomunikasi dengan mereka. Itu sesuatu yang sangat penting ya. Tapi ya perlu juga artinya dibuat satu bentuk etika-etika di dalam berkunjung tersebut ya. Karena apa? Karena ketika kita mungkin terlalu sering juga akan sangat membuat harga diri kita ya. Karena seperti saya katakan tadi, berpacaran itu kan masih ada batasan ya. Masih ada batasan di sana ya. Sehingga ya kalau seperti pertanyaan saudari Dian ini, kalau terlalu sering ya janganlah. Tapi harus gitu ya. Jangan malah si cewek yang terus berkunjung ya, saya pikir itu tidak bagus ya. Si cowok pun harus juga sering untuk datang berkunjung juga. Artinya saling mengunjungi satu dengan yang lain ya, saling mengunjungi. Dan inti daripada kunjungan kita adalah untuk mempelajari kehidupan mereka, bukan hanya menghabiskan waktu ya kan, daripada tidak ada kerjaan pergi ke sana ya. Saya pikir jangan seperti itu. Kalau pergi ke rumah keluarga, ke rumah laki-laki untuk bertemu dengan keluarganya itu penting ya, tetapi perlu dibuat satu penjadwalan khusus ya. Saya pikir untuk hal itu kira-kira jawaban. Lalu selanjutnya inti daripada seluruh topik kita ini saudara, maka saya boleh katakan berpacaran adalah sesuatu yang sangat penting ya. Oleh karena itu hiduplah di dalam prinsip berpacaran yang benar. Apa prinsip berpacaran yang benar? Yaitu untuk saling mempelajari sifat dan karakter pasangan atau calon itu bersama-sama ya, sehingga membutuhkan satu keterbukaan di sana. Dan ketika memang tidak ada kecocokan dan tidak ada solusi, Anda berhak untuk memutuskan ya, dan mungkin juga diputuskan dan memutuskan di dalam proses berpacaran adalah sesuatu yang biasa. Jangan sampai putus pacar, putus leher. Saya pikir itu kebodohan. Ya, karena masih dalam proses berpacaran, ya. Oleh karena itu, ya, mari saudara, Anda lebih sungguh-sungguh untuk membangun satu hubungan serius, ya, jangan bermain-main,
Gunakan waktu dan kesempatan yang ada, ya. Saya pikir ini closing statement dari saya. Dan saudara, kami juga menghimbau, memang topik ini menjadi topik yang sangat penting. Jika Anda ingin bertanya, ingin berdiskusi, bahkan ingin konseling, ya, di dalam hal berpacaran, bahkan di dalam hal-hal keluarga, kami membuka layanan, ya, untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, bahkan mendoakan Bapak Ibu Saudara semuanya. Nomor yang bisa dihubungi banyak tertera di wall Facebook kami, saudara bisa dihubungi supaya Anda bisa terlayani dengan baik, ya. Saya pikir memang masih banyak hal yang perlu kita bicarakan, tapi waktu juga saudara yang terbatas bagi kita, ya. Oleh karena itu saudara, mari kita berdoa, ya. Jika ada Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi remaja yang ingin didoakan, ya, mari saudara kita bersama-sama berdoa. Walaupun program ini melalui media online, tapi kita yakin dan percaya Allah yang kita sembah ada di mana-mana mendengarkan doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat pimpinan Tuhan di dalam setiap rangkaian diskusi kami ini, Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi pemuda-pemudi remaja yang sedang belajar untuk masuk ke dalam tahap-tahap berpacaran. Tuhan yang menolong setiap mereka, sehingga proses berpacaran yang mungkin mereka sedang jalani menjadi hal yang akan membuat mereka menemukan orang-orang yang tepat, orang-orang yang akan menjadi pendamping-pendamping hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati seluruh pemuda-pemudimu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada orang-orang yang mungkin menyaksikan tayangan ini, ada problem, ada masalah di dalam pernikahan, masalah di dalam berpacaran, kami doa dari tempat ini, Engkau yang menolong, Engkau yang membuka jalan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan. Akhirnya acara kita ini dapat selesai, dan saya percaya bahwa kita semua umat Tuhan diberkati Tuhan atas dari hal-hal yang sudah kita sampaikan, begitu ya Pak ya. Salam sehat buat kita semua, tetap waspada COVID di mana-mana. Dan terima kasih buat saudara-saudara yang menyaksikan. Kami berterima kasih banyak sudah mau ikut berkontribusi dalam mendukung channel live streaming kami ini, yaitu MMA Mujizat Masih Ada. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.